Pada abad ke-16, di mana Belanda membuat ekspedisi pelayaran untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Dalam ekspedisi itu dikirimkan 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Baru pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten yang merupakan pelabuhan dengan penjualan lada terbesar di Jawa Barat. Temuan Houtman ini yang menjadi panduan bagi penjelajah Belanda yang menggelar ekspedisi besar-besaran ke Nusantara. Pada Maret 1599, Jacob van Eyck tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Ia kemudian kembali ke Belanda dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang didapat Jacob van Eyck itu memikat banyak pengusaha Belanda dan terjadilah persaingan dagang yang justru membuat keuntungan menjadi semakin kecil. Saat Belanda mengetahui bahwa Inggris dan Portugis membentuk suatu pendekatan dengan mendirikan English East India Company yang kemudian menjadi ancaman bagi Belanda. Sampai pada 1598, Parlemen Belanda mengusulkan perusahaan yang saling bersaing itu digabung menjadi sebuah kongsi dagang. Maka pada Maret 1602 terbentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur atau yang biasa disebut dengan VOC. Tak memakan waktu lama, pada abad ke-17 dan ke-18 VOC atau dikenal juga sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur berkembang menjadi serikat dagang yang paling sukses. Selanjutnya di tahun 1610, Belanda juga menempatkan seorang gubernur jenderal di Batavia, Pieter Both, yang berkedudukan di Batavia. Mana dengan hasil rempah-rempahnya? Sudah sesuai rencana, namun biaya pemasaran masih banyak yang diperlukan, Pak. Biaya ini sudah diatur dengan benar. Yang terpenting, pemasaran monopoli ini dilaksanakan dengan baik. Oh iya, satu lagi. Laporan keuntungannya jangan lupa dilaporkan kepada saya. Siap, Pak. Dengan meluasnya kewenangan VOC yang tidak hanya mengurusi masalah perdagangan, dan dengan hasil monopoli penjualan rempah-rempah, tak heran VOC bisa mencapai puncak kejayaan. Bahkan di Nusantara, VOC menjajah dengan waktu yang lama karena secara bertahap selalu memperluas dan memperkuat daerah jajahan secara sistematis. Tak berselang lama, VOC melamah ketika para petinggi-petingginya tak lagi peduli dengan pembagian saham dan mulai ingin memperkaya diri. Melemahnya VOC mulai terlihat pada abad ke-18, di mana korupsi mulai merajalela dan menimbulkan beban hutang yang menumpuk. Hal ini dimanfaatkan Inggris dan Perancis untuk memperkuat serikat dagangnya dan pelan-pelan menyerang daerah-daerah kekuasaan VOC. Pada akhirnya di tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dinyatakan bubar oleh pemerintah Belanda. Segala tanggungan utang piutang berikut aset milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda.